Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi dalam Suara Parlemen. Pada hari ini kami akan memberikan berbagai informasi seputar dinamika DPR RI. Dan mengawali Suara Parlemen pada hari ini, kami akan berikan berbagai informasi terkait dengan berbagai berita yang terbit di media online hari ini. Untuk itu kita masuk pada headline media online. Headline media online yang pertama kami akan bacakan di kompas.com. Ketenagakerjaan cicil penyerahan data, 15,7 juta pekerja menerima bantuan upah ke Kemenaker. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menyatakan bahwa data pekerja penerima bantuan subsidi upah atau BSU diserahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan secara bertahap. Alasannya agar memudahkan BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemantauan dan pengecekan data. Agus memaparkan ditargetkan ada 15,7 juta pekerja yang akan menerima bantuan Rp600.000 per bulan dari pemerintah berdasarkan data yang telah divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Mereka adalah pekerja dengan gaji di bawah 5 juta yang statusnya peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS. Kemudian di mediaindonesia.com, masyarakat diminta cek daftar pemilih Pilkada 2020. Komisi Pemilihan Umum atau KPU meminta masyarakat memastikan nama mereka telah masuk dalam daftar pemilih pada Pilkada 2020. Pengecekan ini dilakukan dengan mengakses website lindungihakpemilu.go.id. Arief menambahkan bahwa partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 tidak hanya dilakukan saat pemungutan suara pada 9 Desember 2020, melainkan dapat berperan aktif dalam setiap tahapan Pilkada 2020 yang telah berlangsung. Masyarakat juga diminta untuk mengikuti kampanye yang digelar bakal calon kepala daerah sehingga mengetahui secara pasti kompetensi calon kepala daerah yang akan dipilih. Kemudian di cnnindonesia.com, Bamsud wacanakan bentuk Mahkamah Kehormatan MPR. Ketua MPR Bambang Susatyo mengungkapkan institusinya mewacanakan pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis atau MKM untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat anggota MPR. Ia menuturkan pembentukan MKM juga untuk bertujuan melakukan pemantauan guna mencegah anggota MPR melakukan pelanggaran kode etik dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD3. Itu tadi 3 berita media online yang terbit hingga sore hari ini dan kami masih akan memberikan berbagai informasi lain. Tetap bersama kami di Suara Parlemen. Dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4 hingga 5%, pemerintah perlu memprioritaskan anggaran untuk sektor usaha mikro kecil dan menengah. Ditemui di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Ahmad Syahiku mengatakan, anggaran negara harus dikonsentrasikan untuk pengembangan UMKM, bukan hanya sekedar bantuan sosial langsung, stimulus anggaran untuk UMKM perlu ditingkatkan. Syahiku menilai, saat ini program pemulihan ekonomi nasional belum sepenuhnya dirasakan oleh para pelaku UMKM. Untuk itu, Syahiku berpendapat pemerintah perlu melakukan terobosan anggaran dan kebijakan yang langsung menyentuh ekonomi rakyat. Tentu saja perlu ada stimulus-stimulus oleh pemerintah kepada sektor ekonomi, sehingga bukan hanya sisi usahanya yang diberikan stimulus, tapi juga bagaimana pemberdayaan UMKM dan sebagainya juga perlu ada stimulus-stimulus yang konkret menyentuh langsung ke akar permasalahan ekonomi. Anggota Komisi 4 DPR RI sekaligus anggota Badan Anggaran Siti Mukaromah menjelaskan soal besaran dana bantuan 48 triliun di tahun 2021 yang difokuskan pada penguatan UMKM. Menurut Siti, dana tersebut harus tepat sasaran, sehingga mampu menjadi pengungkit pergerakan ekonomi di tahun 2021 mendatang. Dana itu buat kami sih sebenarnya besar. Tinggal bagaimana sekali lagi adalah 48 itu terkelola secara baik
terdistribusi secara baik, dan tepat sasaran. Mustaqim dan Bahri, TVR Parlemen melaporkan. Anda masih bersama kami di Suara Parlemen. Program Kartu Prakerja masih diminati oleh masyarakat Indonesia. Sampai hari ini setidaknya sudah ada kurang lebih 13 juta orang mendaftar program Kartu Prakerja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk bisa mengembalikan 2,1 juta korban PHK dan 1,4 juta orang yang dirumahkan untuk bisa kembali bekerja. Pemerintah sedang menyiapkan program-program padat karya, infrastruktur, dan padat karya pertanian. Ada kemungkinan untuk mengembangkan bendungan atau program pengaman pantai di utara Pulau Jawa yang diharapkan bisa menyerap tenaga kerja. Selain itu, dalam membantu menjaga daya beli masyarakat bagi korban PHK, Erlangga mengatakan pemerintah juga akan atau masih memiliki program Kartu Prakerja. Kendati demikian, hingga hari ini belum ada kejelasan kapan pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang 6 dibuka. Pemerintah memutuskan besaran kuota penerimaan peserta program Kartu Prakerja sebanyak 800.000 peserta per tiap gelombang yang diharapkan akan bisa terselesaikan pada akhir Oktober 2020. Pada setiap gelombang penerimaan peserta program Kartu Prakerja, pemerintah akan memprioritaskan 80% yang berasal dari korban PHK yang dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Sementara 20% lainnya berasal dari peserta umum yang dipilih secara acak. Mereka yang terpilih jadi peserta Kartu Prakerja akan mendapatkan manfaat sebesar 3,55 juta. Komposisinya 1 juta untuk beli program pelatihan online, sisanya insentif uang tunai 2,4 juta dan 150.000 fee atas survei yang dilakukan PMO. Itu tadi berbagai informasi yang sudah kami berikan kepada Anda dan berakhir pula Suara Parlemen pada hari ini. Saya Mendi Nugroho, sampai jumpa.